Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 4. Teksnya ayat 1 sampai 28 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 20. Pekerjaan jabatan orang kehat di kemah pertemuan yang mengurus barang-barang yang maha kudus. Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 28. Tugas kaum-kaum Gerson adalah mengangkat tenda-tenda kemah suci dan tudung, tirai pintu, layar-layar pelataran, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun akan menghitung jumlah Bani Kehat dan Bani Gerson yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Menurut kaum-kaum yang ada dalam puang mereka. Mereka semua akan wajib tugas. Orang Kehat akan mengurus barang-barang yang maha kudus. Apabila perkemahan berangkat, mereka menundungkan tabut hukum dengan tabur penundung. Juga menundung meja roti, kandil, mezbah, dan semua perkakasnya. Dan mereka akan mengangkat batang barang-barang kudus itu. Namun mereka pun kalau kena kepada barang-barang itu akan mati. Kemudian kaum Gerson akan mengangkat tenda-tenda kemah suci dan tudung, tirai pintu, layar-layar pelataran, dan lain-lainnya. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun akan menghitung jumlah Bani Kehat dan Bani Gerson yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun menurut kaum-kaum yang ada dalam puang mereka untuk mereka menanggung tugasnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Kehat akan mengurus barang-barang yang maha kudus. Apabila perkemahan berangkat, mereka menundungkan tabut hukum dengan tabur penundung, juga menundung meja roti, kandil, mezbah, dan semua perkakasnya. Dan mereka akan mengangkat barang-barang kudus itu. Namun mereka pun kalau kena kepada barang-barang itu, ia akan mati. Kedua, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya, dekat barang yang harus diangkat supaya orang-orang Kehat tinggal hidup dan jangan mati apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudusnya. Ketiga, kaum Gerson akan mengangkat tenda-tenda kemah suci dan tudung, tirai pintu, layar-layar pelataran, dan lain-lainnya. Mereka harus mengejarkan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan sembarangkan kekudusan dan kemuliaan Tuhan sekalipun sudah menjadi biasa. Ya, memang awalnya semuanya hati-hati. Tapi kalau sudah menjadi biasa, mereka tidak begitu perhatikan. Dan sembarangkan juga. Namun jangan begitu. Sekalipun sudah jadi biasa, kita harus di hadapan Tuhan berjaga-jagalah. Kedua, pemimpin rohani harus tetap mendekat jemaat supaya mereka tinggal hidup baik secara rohani maupun secara jasmani. Kalau di depan Tuhan jemaatnya menjadi itu sombong atau mereka bermegah apapun, itu tidak boleh. Pemimpin rohani harus menjaga mereka supaya tinggal hidup. Akhirnya praktek hari ini, introspeksi diri. Apakah tetap memuliakan nama Tuhan? Apakah sungguh tidak sembarangkan nama Tuhan? Kita harus introspeksi diri dulu. Kemudian tetap berjaga kesehatan dan pikiran sehat dengan menahan diri. Supaya layak bertanggung jawab tugas yang Tuhan berikan. Kita harus menanggung jawab, tetapi bukan hanya menanggung jawab sajanya. Harus dengan layak. Inilah orang Kristen, inilah semua hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.